Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Noviana, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi PGSD 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar atau RPP dari salah satu guru pamong yang ada di tempat PPL saya. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik pada tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Hasil dari modifikasi yang telah saya lakukan yaitu yang pertama pada capaian pembelajaran. Pada modul guru pamong masih belum mencantumkan capaian pembelajaran. Kemudian hasil modifikasi yang telah dibuat sebagai berikut. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang benda serta mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Peserta didik mampu menggunakan satuan tidak baku menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kemudian pada indikator pencapaian tujuan pembelajaran, saya memodifikasi dengan menambahkan beberapa poin dan menambahkan ranah pencapaian peserta didik. Di antaranya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan gambar dan video yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menyebutkan satuan tidak baku yang ada di sekitar, yaitu masuk pada C1. 2. Melalui kegiatan membandingkan pasangan satuan tidak baku, peserta didik mampu menganalisis apa saja satuan tidak baku yang ada di sekitar. Itu masuk pada ranah C4. Yang ketiga, dengan melakukan praktikum pengukuran, peserta didik mampu melaksanakan pengukuran secara langsung menggunakan satuan tidak baku secara tepat dan percaya diri. Masuk pada ranah P2. Dan yang terakhir pada poin 4, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu membandingkan panjang benda secara langsung menggunakan satuan tidak baku secara tepat dan mempresentasikan. Itu masuk pada P2. Selanjutnya pada profil pelajar Pancasila, guru pamong masih belum mencantumkan profil pelajar Pancasila yang sesuai, sehingga hasil modifikasi sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengajak peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran dan bersyukur setelah selesai pembelajaran. Dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan sifat jujur dan bertanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas. 2. Berkebinekaan, yaitu saling menghargai keberagaman budaya, agama, latar belakang sosial, dan lainnya. 3. Bergotong royong, dengan menumbuhkan rasa kekompakan dan bekerja sama peserta didik dalam berkolaborasi ketika berdiskusi dengan teman sekelompok. 4. Mandiri, dengan menumbuhkan kepercayaan diri pada peserta didik yang tidak bergantung pada teman dalam menyelesaikan tugas. Dan yang kelima, bernalar kritis, menumbuhkan sifat bernalar kritis peserta didik dalam menyampaikan pendapat ketika berdiskusi maupun dalam waktu pembelajaran klasikal. Selanjutnya pada sarana dan prasarana, guru pamong belum mencantumkan sarana dan prasarana yang digunakan saat pembelajaran. Yang pertama, beliau menggunakan perangkat ajar. 2. Menggunakan LCD proyektor. 3. Alat tulis. Dan yang keempat, menggunakan laptop. Selanjutnya pada komponen inti, pada modul guru pamong masih belum mencantumkan komponen inti. Kemudian saya modifikasi lagi dengan hasil sebagai berikut. Pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang benda secara langsung. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Peserta didik mampu menggunakan satuan tidak baku menggunakan benda sekitar. Mereka dapat menyelesaikan permasalahan dalam mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku, jengkal, depa, langkah kaki, dan benda lainnya. Peserta didik dapat menyelesaikan soal benar atau salah yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang terakhir, mereka dapat menyatakan benda lebih tinggi dan lebih pendek dengan analisa yang telah dilakukan. Modifikasi selanjutnya yaitu dengan menambahkan pertanyaan pemantik yang bertujuan memancing siswa dalam mengawali pemahaman materi.
1. Jika tidak mempunyai alat seperti yang dimiliki oleh Pak Tukang Kayu, bagaimana cara kalian mengukur tinggi, rendah, panjang, pendek benda tersebut? 2. Coba lihatlah tinggi badan teman sebangku kalian. Siapa yang lebih tinggi dan lebih pendek di antara kalian? Kemudian, pada modul Guru Pamong masih belum mencantumkan alokasi waktu pada kegiatan, sehingga saya modifikasi dengan menambahkan alokasi waktu, yaitu untuk kegiatan awal dengan alokasi waktu 10 menit, kegiatan inti 85 menit, dan kegiatan akhir 10 menit. Pada kegiatan awal pembelajaran, saya menambahkan guru melakukan ice breaking bersama siswa. Ice breaking ini digunakan atau dilakukan untuk menambah daya fokus siswa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada kegiatan inti, saya menambahkan fase untuk mengetahui sampai fase berapa peserta didik mampu memahami materi tersebut, yaitu fase 1 orientasi peserta didik pada masalah, fase 2 menciptakan kelas yang menyenangkan, fase 3 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, fase 4 membimbing penyelidikan individu atau kelompok, fase 5 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan fase 6 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan inti ini, saya menambahkan fase yang sebelumnya fase 1, kemudian langsung ke fase 3, saya menambahkan fase 2 dan memperbaiki pada fase 3 dengan hasil modifikasi sebagai berikut. Fase 2 menciptakan kelas yang menyenangkan. Guru menayangkan video gerakan panjang pendek untuk melatih siswa dalam mengukur benda. Siswa menyimak video, kemudian guru mengajak siswa menirukan gerakan dan bernyanyi bersama. Setelah menayangkan video tersebut, siswa diharapkan mampu mengukur benda menggunakan gerakan yang telah dilakukan. Kemudian di fase 3, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok secara heterogen. Peserta didik bergabung dalam kelompok dan ketua kelompok mengambil LKPD dan memberikan alat ukur menggunakan stik es krim. Secara berkelompok, setiap peserta didik berdiskusi dan membagi tugas dengan santun untuk mencari data atau alat ukur yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD tersebut. Selanjutnya, modifikasi yang saya lakukan yaitu pada refleksi. Untuk refleksi, Guru Pamong masih belum mencantumkan refleksi peserta didik, sehingga saya modifikasi dengan menambahkan refleksi peserta didik dan menambahkan beberapa komponen pada refleksi pendidik. Untuk refleksi peserta didik, 1. Apa saja yang menjadi kesulitan kamu dalam menyelesaikan tugas? 2. Bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? 3. Pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang masih memerlukan bantuan? Dan yang terakhir, hal apa yang membuatmu bersemangat hari ini? Kemudian pada refleksi pendidik, 1. Bagaimana kelebihan pembelajaran pada hari ini? 2. Bagaimana kelebihan model pembelajaran PJBL berbantuan media video pembelajaran pada pembelajaran yang dilakukan? 3. Bagaimana aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran yang dilakukan? 4. Apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang hendak dicapai? Kemudian saya juga menambahkan komponen LKPD dengan hasil modifikasi. LKPD mengukur benda di sekitar menggunakan stik es krim. Baik, itu tadi merupakan presentasi hasil modifikasi RPP dari salah satu guru kelas atau guru Pamong yang ada di tempat TPS saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.